Oke, silakan, saya ada kamera di belakang. Eh, ada si siapa tadi? Mas Said. Mas Said, silakan. Ya, perkenalan siapa, dari mana, dari kamar mana terakhir? Kepala Batu takut. Oke. Si Mas Raymond Ronald dari kamar mana terakhir? Selamat siang. Kita belum sinyal ya. Sebut. Wah, Ricky juga sama. Ricky Maulana sama. Oke. Kita pada muatan. Kita buka di window ya. Ini saya buka muatan dalam chemical taker ya. Oke, ini saya buka. Jadi kalau di pelajaran akademi atau di sekolah maritim ini ya, ini adalah bagian pemuatan untuk pengamatan ya. Tapi ini secara global, bukan masuk di dalam chemical ya, tapi ada berkaitan dengan muatan chemical juga. Nah, ini muatan di kapal ini ada prinsipnya 3. Prinsip penanganan dan pengaturannya juga muatan harus bagus ya. Terus kedua punya prinsip, jadi kayak Anda tuh punya jati diri, prinsip Anda sendiri. Terus perencanaan penanganan muatannya ada rencana sebelum atau masuk ke dalam palka atau masuk ke dalam geladak atau tangki ya, ada rencana dibuat perencanaan ya, dibuat kalkulasi ya, bagaimana muatan itu tempat di tangki chemical ya, hingga tidak terjadi timba head atau timba extern atau senget ya, senget kiri atau senget ke kanan masuk, atau pembagiannya tidak jadi berat di tengah atau berat di depan atau belakang. Itu bagian daripada sistem pemuatan. Jadi pemuatannya harus bisa menjaga stabilitas kapal ya. Terus ketiga, pengaturan muatan. Salah pengaturan muatan ini biasanya dilaksanakan oleh mualim ya. Mualim dia mengatur muatannya, dia buat perencanaan tadi, dia diatur ya, dikasih ke bagian loading master. Kalau chemical itu loading master sama supplier, dia harus bisa membuat perencanaan sebelum dia kalkulasi ya, sebelum dia berhadapan dengan loading master atau surveyor. Terus dia punya prinsip muatannya, pertama yang harus dijaga adalah satu, minimum kapal ya. Jadi kalau Anda punya rumah, kapalnya dulu, rumahnya dulu dilindungi ya, sampai nanti salah-salah rumah Anda ini jadi masalah gitu di perjalanan gitu. Lalu melindungi muatan yang di dalam geladak atau tangki itu dilindungi. Pertama, tidak bocor ya. Kedua, tidak bercampur ke muatan lain yang biasa kita lihat di keringat dengan kapal gitu. Terus ketiga, jadi muatannya tidak bocor ya, tidak bocor masuk ke tangki lain. Terus kedua, tidak bercampur. Terus ketiga adalah muatan itu harus posisinya full and down dalam muatan.
Terus keempat, muatan itu juga harus bisa kita lindungi dari bencana atau kesengajaan ya, dengan para ABK atau manusia ya yang di sekitarnya dari bahaya liquid atau naked light ya, menghidupkan nyalakan api. Itu bagian daripada melindungi muatannya jangan sampai terbakar gitu ya. Terus kedua, melindungi muatannya arti kata juga tidak overflow itu kelebihan. Jadi pada saat kita memuat itu posisinya cukup di dalam tangki, jangan sampai lewat dari tangki. Soundingannya harus pas sesuai dengan amanah yang Molim 1. Misalnya Anda sebagai Molim 2, Molim 1 memberikan kamu bahwa bisa alitnya sekian meter ya, di stop langsung. Tapi kalau perilaku manusia suka human error ya, istilah manusia ini suka ada yang kesengajaan atau tidak, itu sering ngantuk gitu ya. Terus kedua, tidak cekat ya dalam muat ya, terus hitungannya tidak akurat. Terus kedua, ada selisih aja langsung diam, tidak kasih tahu sama mau yang menjagain berikutnya gitu ya. Jadi semua ini harus bisa bekerja sama dalam satu tim ya. Karena kita ini di lapangan ini adalah tim tim yang mengadakan melaksanakan pemuatan itu dari mulai tidak terkoneknya manifold ya, hostnya, melodingannya sampai dia selesai pembongkaran. Itulah satu tim. Jadi sebelum melakukan pemuatan itu, kalian harus bisa baca, bapak harus bisa baca di apa notisnya Molim 1 untuk kita ya. Notisnya itu misalnya net ordernya apa, bukan net ordernya ini cuman nakoda aja, tapi ada net ordernya Molim 1 untuk kita. Net ordernya atau notis ini biasanya untuk kita, untuk kepentingan kita, bagaimana muat itu aman dan tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan ya. Yang paling sering terjadi itu overflow ya, bisa tumpah minyaknya. Terus kedua, pembagiannya tidak rata. Dan ketiga itu ya orang sengaja menyalakan api bisa terjadinya bakit listrik ya. Jadi diharapkan harus bisa berhati-hati. Terus memanfaatkan ruang muat semakin mungkin. Manfaatkan ruang muat sebaik mungkin. Itu muatan itu jangan sampai tangki ini 01. Misalnya ada tangki yang kosong, pada saat itu dibagi aja tangkinya. Jadi tangki berapa yang mau dibagi ke bagian berikutnya gitu. Jadi sampai nanti kalau gitu orang itu marah gitu kita ya, karena tidak pembagiannya tidak pas ya. Biasa masalah ini juga tidak bicarakan dulu. Itu yang bisa membuat jadi orang jadi betah kerja dan tidak betah kerja. Terus bongkar secara cepat dan teratur dan sistematis. Ini pembongkaran ini biasa terjadi karena kondisi peralatannya, baik di kapal atau di darat. Itu peralatan. Kalau peralatan itu besar kategorinya gede dan dia cuma diangkut oleh kapal atau untuk perang ya, itu bisa di sisinya si